Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita mengenal salah satu tokoh Aisyah yang semangatnya dapat menginspirasi kaum wanita untuk terus belajar dan berbuat kebaikan dalam segala situasi, kapanpun dan dimanapun kita berada. Beliau adalah Siti Badilah Zubair. Seperti yang kita ketahui, Aisyah merupakan organisasi wanita terbesar di Indonesia yang memiliki banyak tokoh inspiratif dan pembaharu. Tokoh-tokoh inspiratif tersebut tentu saja muncul bukan hanya karena kebetulan semata. Di balik kehebatan tokoh-tokoh Aisyah, tentunya ada peran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertekad untuk terus mendorong para gadis di kauman untuk masuk ke sekolah demi mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum pria. Siti Badilah termasuk salah satu dari 6 murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disiapkan sebagai kader pemimpin perempuan Islam. Siti Badilah lahir di Yogyakarta pada tahun 1904 dan beliau termasuk angkatan kedua yang mengikuti anjuran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bersekolah di Neutral Majlis School. Oke, selain pendidikan di sekolah netral, Siti Badilah mendapat pendidikan di Mulo atau setara dengan sekolah menengah pertama. Beliau merupakan seorang yang cerdas, berani, gemar membaca, serta mahir berbahasa Belanda dan Inggris. Kemampuannya dalam berbahasa asing digunakan untuk mencari bahan materi pengajian yang ada di ensiklopedia. Karena kecerdasannya tersebut, setamat dari Mulo, beliau sering mendapat tugas dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bertablik di kalangan kaum terpelajar, baik di dalam maupun di luar kota. Siti Badilah juga merupakan salah satu gadis yang hadir di awal Muhammadiyah memprakarsai berdirinya Aisyah. Beliau hadir sebagai seorang penulis, bahkan namanya tercatat sebagai redaksi pertama majalah Suara Aisyah. Siti Badilah beberapa kali terpilih sebagai ketua Aisyah. Di antaranya, sewaktu Kongres Muhammadiyah membentuk bagian Aisyah pada tahun 1917, Siti Badilah termasuk dalam struktur pertama sebagai sekretaris. Lalu, dalam Kongres Muhammadiyah ke-27 di Malang pada tahun 1938, Siti Badilah juga dipercaya sebagai Ketua Umum Aisyah. Begitu juga pada Muktamar ke-31 di Yogyakarta dan ke-32 di Purwokerto. Seiring berjalannya waktu di usianya yang sudah tidak muda lagi, Siti Badilah masih tetap mengabdikan dirinya untuk Aisyah. Bahkan kalimat terakhirnya yang sempat terekam setelah tidak menjabat sebagai pimpinan Aisyah ialah, "Saya tidak dapat dipisahkan dengan Aisyah." Siti Badilah meninggal pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 1988. Almarhumah meninggal dalam usianya yang ke-85 tahun. Baik, hadirin yang berbahagia, itulah tadi biografi singkat dari tokoh inspiratif Aisyah yaitu Siti Badilah Zubair. Dari kisah hidupnya, kita bisa belajar bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semangatnya dalam belajar dan menuntut ilmu ternyata banyak menebar kebaikan dan manfaat untuk umat. Semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua, terutama kaum wanita untuk terus belajar, menginspirasi serta berani untuk menjadi pemimpin bagi kaum wanita lainnya. Baik. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairats. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.